بسم الله خير الأسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله وبحمده. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'du. Bapak Ibu, saudara-saudara jamaah Masjid Besar Taqwa Pancor yang saya muliakan dan saya doakan mudah-mudahan kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kajian kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Wa ada man nafa'a bi 'ulumihi fid dharain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saya pada malam hari ini akan bukakan atau bacakan bab Fadilatul Baiti wa Makkahul Musyarrafah. Keutamaan Baitullah, keutamaan Ka'bah. Jadi bait itu atau Baitullah itu yang kita artikan rumah Allah itu memiliki beberapa makna. Ada rumah Allah yang zahir, ada rumah Allah yang batin. Rumah Allah yang sifatnya zahir adalah Ka'bah al-Musyarrafah. Masjid juga rumah Allah kok. Tapi istilah Baitullah itu biasanya ditujukan, dimaksudkan dengan Ka'bah Baitullah. Sedangkan rumah Allah yang sifatnya batin adalah hati setiap hamba, hati seorang muslim. Makanya dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala ketika memerintahkan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail antahhira baitiya lit-ta'ifin wal-'akifin wal-ruk'a'is sujud, Allah berikan perintah kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail supaya keduanya membersihkan rumah Allah sebagai bentuk persiapan menyambut para orang-orang yang akan tawaf. Itu yang pertama, bersihkanlah rumahku untuk persiapan menyambut orang-orang yang i'tikaf. Itu yang kedua. Tahhira baitiya, bersihkanlah rumahku, sucikanlah rumahku sebagai bentuk persiapan menyambut ar-ruk'a'is sujud, menyambut orang-orang yang rukuk sujud menghadap kiblat, menghadap Ka'bah. Jadi dalam Al-Qur'an pelungguh akan jumpai ada firman Allah, wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baitiya lit-ta'ifin wal-'akifin war-ruk'a'is sujud. Ada ayat Allah memberikan perintah kepada Nabi Ibrahim dan putranya yaitu Nabi Ismail ditugaskan untuk membersihkan Ka'bah sebagai bentuk persiapan menyambut 3 golongan atau 3 kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok orang-orang yang tawaf. Kelompok yang kedua adalah kelompok orang yang i'tikaf, duduk di sekitaran masjid, di sekeliling Ka'bah. Kelompok yang ketiga adalah ruk'a'is sujud, orang-orang yang rukuk sujud ke arah kiblat itu, ke arah Ka'bah itu. Bisa saja Allah Subhanahu wa taala mengatakan tahhira al-Ka'bata. Bisa saja Allah langsung menyebut istilah Ka'bah sebagai pengganti baiti, rumahku. Kenapa Allah mengatakan bersihkanlah rumahku? Kenapa tidak bersihkan Ka'bah saja gitu langsung? Supaya tidak perlu ditafsir-tafsir.
Kenapa tidak langsung saja Allah berfirman tahhira al-ka'bata lil-qa'ifin wal-'akifin ruk'a sujud? Kan bisa saja Allah berfirman bersihkanlah Ka'bah untuk menyambut orang yang tawaf, i'tikaf, rukuk sujud. Tapi justru Allah menggunakan istilah baiti, rumahku. Nah, disinilah para ulama tasawuf memberikan penjelasan bahwa rumah Allah itu ada dua. Ada rumah Allah yang sifatnya zahir, yaitu Ka'bah. Ada rumah Allah yang sifatnya batin, yaitu hati. Rumah Allah jangan salah ditafsirkan. Jangan kira istilah rumah Allah berarti Allah tinggal di dalam rumah itu. Ya, rumah Allah artinya rumah milik Allah. Saya punya rumah, saya punya sawah, saya punya mobil, saya punya apa namanya? Saya punya pulpen. Pulpen milik saya, tisu milik saya, bukan berarti saya tinggal di dalam tisu ini. Ini pulpen milik saya, bukan berarti saya tinggal dalam pulpen ini. Gitu. Jangan samakan dengan makhluk. Rumah Allah artinya rumah milik Allah. Mudah-mudahan dipahami. Ya, yang sifatnya batin itu, rumah Allah yang bersifat batin adalah hati. Nah, makna perintah Allah membersihkan Ka'bah, membersihkan rumah Allah yang bersifat batin ini, yang mengisyaratkan kepada hati ini. Arti dari ayat ini apa? Bersihkan rumah Allah yang namanya hati sebagai bentuk persiapan menyambut tiga kelompok juga. Karena selama ini ada tiga kelompok yang ada di dalam dada kita ini. Makanya kita selalu membaca, dianjurkan membaca sebelum sholat qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, sambil memegang dada kita. Alladzi waswisu fi sudurin nas, karena setan ini tempatnya, salah satu tempatnya magang bekerja menyesatkan orang itu di dalam dada kita masing-masing. Alladzi waswisu fi sudurin nas. Jadi di dalam dada kita ini ada Ka'bah, ada rumah Allah namanya hati. Allah suruh kita bersihkan dia. Kenapa? Karena ada tiga kelompok yang ngotorin dia. Kita harus bersihkan supaya tergantilah tiga kelompok yang tercela ini dengan tiga kelompok yang terpuji. Apa saja itu? Pertama, at-ta'ifin, yang tawaf. Sebelum kita bersihkan hati kita, selama ini yang tawaf mengelilingi hati kita itu, ya, kalau zahirnya Ka'bah dikelilingi oleh manusia 7 kali, hati kita dikelilingi oleh dosa-dosa, dosa-dosa maksiat yang kita lakukan, dosa kecil, dosa besar. Itu yang mengotori hati kita. Itu yang tawaf. Yang kedua, al-akifin, yang i'tikaf. Kalau sudah kotoran melekat di hati kita, otomatis yang betah tinggal di kotoran itu adalah setan, iblis. Maka yang dimaksud dengan al-akifin, yang i'tikaf, adalah setan. Selama ini yang tawaf, karena yang tawaf itu kotoran berupa dosa maksiat, maka otomatis yang betah i'tikaf di situ adalah setan, iblis. Wal'iyadzubillah. Warruka'i sujud, yang rukuk sujud itu isyarat kepada simbol ketundukan. Yang tunduk, yang rukuk sujud ke arah Ka'bah tentu kita manusia, umat Islam. Tapi rukuk sujud yang dimaksudkan ketika Baitullah itu artinya hati, maka yang rukuk sujud ke arah kiblat hati ini adalah seluruh anggota tubuh kita. Mata, telinga, lidah, tangan, kaki, kemaluan termasuk. Semuanya tunduk kepada hati, semuanya menunggu, semuanya berbuat tergantung dari perintah, tergantung dari sinyal yang datangnya bersumber dari hati. Kalau sudah hati kita ini
dikuasai oleh iblis, otomatis perintah yang keluar, sinyal yang didapatkan oleh anggota tubuh kita ini adalah perintah untuk berbuat hal-hal yang negatif, perintah untuk berbuat maksiat. Oleh karena itu, bersihkanlah rumahku. Bersihkanlah, sucikanlah rumah Allah yang namanya hati ini, supaya kalau dia sudah bersih, otomatis yang tawaf itu yang tadinya kotoran nafsu, kotoran dosa, tergantikan dia oleh cahaya iman, cahaya takwa, cahaya pahala ibadah yang kita lakukan. Itu yang tawaf jadinya, ditukar kalau hati kita bersih. Kalau sudah yang tawaf mengelilingi hati kita ini adalah yang hal-hal yang terpuji, seperti pahala dan cahaya iman, takwa dan seterusnya, otomatis yang betah i'tikaf di situ bukan iblis lagi gitu. Dia kabur, iblis akan ditinggalkan oleh iblis, digantikan oleh para malaikat pembawa rahmat, sebagaimana yang diisyaratkan dalam hadis Rasulullah SAW yang bunyinya, innal malaikata la tadkhulu baitan fihi kalbun aw surah. Arti hadis ini apa? Sesungguhnya para malaikat enggan, menolak, enggak mau masuk ke dalam rumah kalau di dalam rumah itu terdapat anjing dan foto, anjing dan lukisan, anjing dan patung. Imam Al-Ghazali menafsirkan anjing di sini adalah nafsu amarah bisu, nafsu lawamah, nafsu yang kotor, semua yang sifatnya negatif, semua sifat yang sifat jahat lah, seperti ujub, takabur, riya, itu semuanya itu disimbolkan dengan anjing. Malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah kalau di situ ada anjing. Anjing di sini kata Imam Al-Ghazali isyarat kepada nafsu yang jahat, nafsu yang kotor, sifat-sifat yang tercela. Surah, malaikat juga tidak masuk ke dalam rumah yang di situ ada patungnya, ada gambarnya, ada lukisannya. Maksudnya patung di sini adalah iblis. Iblis yang mulut kita mengatakan saya ini hamba Allah, tapi kenyataannya kita ini adalah hambanya setan, karena perintah Allah kita langgar, larangan Allah kita kerjakan, seolah-olah kita mematuhi perintah ajakan kesesatan yang bersumber dari syaitan. Nauzubillahi min dzalik. Warruka'i sujud, seluruh anggota tubuh. Kalau hati kita sudah bersih, iblis sudah keluar, digantikan oleh malaikat pembawa rahmat. Ya. Yang i'tikaf bukan hanya malaikat, yang i'tikaf juga di sini adalah nur dari baginda nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa'lamu, ketahuilah. Kata-kata ketahuilah itu biasanya dalam Al-Quran ditujukan kepada orang-orang yang tidak tahu. Ketahuilah wahai orang yang tidak tahu. Wa'lamu anna, sesungguhnya, fikum, di dalam diri kalian. Fikum, itu hikmahnya Allah tidak menggunakan istilah bainakum atau ma'akum, di antara kalian atau bersama kalian. Tapi fikum, di dalam diri kalian, itu ada Rasulullah SAW. Sebenarnya di dalam diri tiap-tiap kita ini ada cahaya nur Nabi Muhammad SAW, tapi cahaya ini tidak kelihatan karena tertutup dia oleh kotoran, oleh najis, oleh nafsu yang kotor, sifat-sifat yang tercela, tertutup dia. Nur Nabi Muhammad inilah, dengan nur Nabi Muhammad inilah yang ada di dalam hati kita masing-masing ini, kita bisa
melihat segala sesuatu dengan sebenar-benarnya. Kita melihat yang hak itu hak, kita melihat yang batil itu batil. Kalau saja dia bersih hati kita, itu yang disebut dengan basirah. Basar itu kan mata kepala, basirah itu mata hati. Ya, basirah itu mata hati, nama artinya. Nah, nama lainnya adalah Nur Nabi Muhammad SAW. Nama lainnya fitrah. Nama lainnya juga fitrah, banyak istilahnya, banyak nama. Kalau kita baca dalam kitab ilmu tasawuf, banyak istilah, maksudnya satu kadang, maksudnya sama. Jadi kalau sudah yang beriktikaf di dalam rumah kita, hati kita ini adalah malaikat, Nur Nabi Muhammad cahayanya sudah terpancar, maka otomatis ar-ruk'is sujud, seluruh anggota tubuh kita yang rukuk, sujud, tunduk, mematuhi perintah yang datangnya dari hati kita ini, otomatis sinyal yang keluar itu adalah sinyal yang baik. Ya, perintah yang bagus. Perintah untuk melakukan ketaatan. Otomatis akan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Al-Ghazali mengatakan qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Innallaha azza wa jalla", sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala qad wa'ada hadzal bait, sudah berjanji bahwa rumah Allah yang namanya Ka'bah ini yang berbentuk segi empat ini, ayyahujjahu kulla sanatin 600,000. Allah sudah berjanji setiap tahun Ka'bah ini akan ada 600.000 jamaah haji yang akan datang melakukan ibadah haji. Rasulullah bersabda, "Innallaha azza wa jal", sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala qad wa'ada, sudah berjanji Allah, hadzal bait, rumah Allah yang namanya Ka'bah ini, ayyahujjahu kulla sanah, akan datang setiap tahun melakukan ibadah haji. Para jamaah haji jumlahnya berapa? 600.000 orang. Minimal 600.000 orang. Fa in naqasu, kalau kenyataannya yang hadir, yang dapat izin melaksanakan ibadah haji kurang dari 600.000, akmalahumullah, Allah akan sempurnakan supaya dia pas berjumlah 600.000 orang pelaksana ibadah haji, minal malaikah, dilengkapi jumlah 600.000 itu. Kalau manusianya kurang, dilengkapi dengan para malaikat yang ikut serta melaksanakan ibadah haji, supaya setiap tahun itu 600.000. Apa rahasia di balik 600.000? Allahu a'lam bissawab. Kemudian Imam Al-Ghazali bercerita, wa kana sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluhu katsiran. Ketahuilah bahwa Rasulullah itu seringkali mengecup, melakukan takbil, mencium Ka'bah itu, ya. Rasulullah seringkali, banyak kali mencium Ka'bah. Rasulullah ketika mencium Ka'bah, bukan Rasulullah yang mendapatkan fadilah dari Ka'bah, tapi Ka'bah inilah yang mendapatkan fadilah dari keutamaan, kemuliaan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana air Zam-Zam. Air Zam-Zam itu kenapa dia dahsyat, kenapa dia luar biasa khasiatnya? Karena pertama, keluarnya dari bawah telapak kaki Nabi Ismail, nenek moyang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain itu, air Zam-Zam itu berkhasiat karena Rasulullah sering berwudu di situ, mandi di situ, minum di situ, menambah keberkahan air Zam-Zam itu. Orang manusia biasa minum dari air Zam-Zam dapat fadilah, keutamaan, ya, dapat untung dari air Zam-Zam. Tapi kalau Rasulullah terbalik, air Zam-Zam yang dapat untung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita pegang alat tasbih, kita pegang
kerikil, kita pegang biji-bijian, kita yang bertasbih ketika memegang tasbih, kita yang berzikir ketika memegang tasbih. Tapi kalau Rasulullah yang terjadi sebaliknya. Amrartu kaffan sabbahat fihal hasa. Kalau hasa itu, kerikil itu sudah ada di telapak tangan Rasulullah, justru kerikil itulah yang bertasbih di tangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya jangan heran wa arwatil jaisha bima'in hamiri, pada saat ratusan pasukan Islam sedang kehausan, salah satu mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalir dari jari jemari beliau air yang menghilangkan rasa haus yang dialami oleh ratusan bahkan ribuan pasukan Islam. Itulah lebihnya baginda Rasulullah SAW. Jadi, dan hatinya Rasulullah pernah dibasuh dengan air Zam-Zam. Jangan kira air Zam-Zam itu yang menambah kesucian Rasulullah, enggak. Air Zam-Zam itu yang justru tambah suci gitu loh. Wa kana yuqabbilu katsiran. Rasulullah sering sekali mengecup mengecup Ka'bah. Bahkan enggak tahu ada di sini enggak, pernah Rasulullah tawaf. Kemudian ngomong sama Ka'bah ini, apa kata Nabi? Ya, demi Allah, la hurmatul mu'mini, kehormatan seorang mukmin di sisi Allah Subhanahu wa taala itu, kehormatan seorang mukmin itu lebih tinggi daripada kehormatan Ka'bah ini. Ka'bah ditembak, dibom, bisa kita renovasi lagi, tapi kalau seorang wali Allah, seorang mukmin dibom mati, rugi kita. Ada hadis mengatakan matinya 1.000 kampung itu lebih ringan di sisi Allah daripada matinya 1 ulama. 1 orang alim, 1 orang wali. Jadi pernah Rasulullah ngomong sama Ka'bah, mengatakan, jangan GR wahai Ka'bah, saya sering kecup sida, saya sering keliling tawaf mengelilingi sida, tapi ketahuilah bahwa kehormatan seorang mukmin di sisi Allah itu lebih mulia daripada engkau wahai Ka'bah. Kemudian Imam Al-Ghazali mengatakan wa kana yatufu 'ala ar-rahilati fa yad'u al-mihjan 'alaihi thumma yuqabbil taraf al-mihjan. Pernah Rasulullah tawaf mengelilingi Ka'bah menggunakan kendaraan, menggunakan onta kah, menggunakan kuda lah. Itu menunjukkan bahwa kalau kita tawaf boleh jalan kaki, boleh juga kita menggunakan kendaraan. Pakai kereta atau apa boleh. Ya. Pernah Rasulullah tawaf menggunakan kendaraan. Kata-kata Rasulullah pernah itu menunjukkan jarang. Pernah Rasulullah tawaf menggunakan kalimat kana yatufu 'ala rahil. Pernah Rasulullah itu bertawaf menggunakan kendaraan menunjukkan lebih sering Rasulullah jalan kaki. Nah, ketika Rasulullah menggunakan kendaraan tawaf keliling Ka'bah, ketika sampai di Hajar Aswad, Rasulullah yada'ul mihjan 'alaihi. Mihjan itu adalah kita kalau pegang tongkat, ujung tongkat yang apa istilahnya itu, yang bengkok itu, pegangannya itu apa istilahnya? Itulah mihjan, itu adalah sebuah istilah yang ditujukan kepada tongkat bagian pegangannya itulah yang bengkok itu. Itu mihjan. Jadi Rasulullah ketika tawaf menggunakan kendaraan onta atau kuda, ketika sampai pada Hajar Aswad, Rasulullah balik tongkatnya dan ditempelkan sisi atau bagian pegangan tongkat itu dengan Hajar Aswad itu, kemudian dikecup dia. Kenapa? Karena repot turun dari onta untuk mengecup Hajar Aswad. Bayangkan ini Hajar Aswad. Rasulullah mengecup Hajar Aswad itu gimana caranya? Ditempelkan mulutnya, bibirnya dengan Hajar Aswad.
Kalau repot, tangannya yang ditempelkan di Hajar Aswad kemudian dicium. Sama kenanya. Paham, Bapak Ibu? Kalau repot karena di atas kendaraan, repot lihat beliau turun, beliau menggunakan tongkat untuk menyentuh Hajar Aswad itu, kemudian dikecup tongkat itu. Yang pernah tongkat yang bagian yang menyentuh Hajar Aswad itu yang dikecup oleh Rasulullah SAW. Kalau ramai sekali sehingga jarak antara Rasulullah yang sedang tawaf dengan Ka'bah itu jaraknya jauh, cukup dibayangkan, diniatkan seolah-olah memegang Hajar Aswad itu dari jauh begitu, kemudian dikecup. Dari jauh diniatkan, diarahkan tangannya ke arah beliau, mengarahkan tangan beliau ke arah Hajar Aswad seolah-olah, sambil membayangkan seolah-olah memegangnya, menyentuhnya, mengusapnya, kemudian dicium tangan. Artinya apa? Pelajaran yang bisa kita ambil, kita kalau menghormati seseorang itu, kalau murid ta'zim kepada gurunya, disalami dia, dicium tangannya. Boleh cium ininya doang, boleh ini sama ini. Oh, mana dalilnya dibawa balik tangannya? Oh, tak perlu dalil. Mengecup ya bagian ini isyarat kepada ta'zim kita kepada syekh kita, guru kita, zahirnya. Ketika kita kecup telapak tangannya, isyarat itu tandanya kita hormat sama beliau zahir dan batinnya itu. Kita hormat sama guru kita zahiran wa batinan. Di saat beliau hadir, di saat beliau tidak ada. Kadang kita hormat kepada guru kita di saat beliau ada, di saat tidak ada berubah sikap kita, perilaku kita, itu yang kurang bagus. Nah, jadi kalau kita cium tangan guru kita cium punggung tangannya, kemudian kita balik dia supaya kita cium telapak tangannya, itu sebenarnya isyarat kepada penghormatan kita kepada guru kita zahir dan batinnya di saat beliau masih hidup, setelah beliau meninggal, di saat beliau ada, di saat beliau tidak ada. Menghormati zahirnya dan menghormati khususiatnya. Nah, karena setiap orang itu punya, ada istilah basyariyah, ada istilah khususiyah. Basyariyah itu yang bisa kita lihat, gagahnya ke, sorbannya ke, baoknya ke, jubahnya ke, itu zahirnya, itu penampilan zahirnya. Kalau khususiyatnya itu tidak bisa dilihat kecuali hanya oleh para pecinta, betul-betul murid yang cinta kepada guru. Artinya apa? Yang namanya kita hormat itu tidak mesti kita bertemu. Hormat itu bisa jarak jauh. Mengucapkan salam itu bisa jarak jauh. Pelunggu kalau mudah-mudahan bernasib haji atau umrah, ketika ziarah makam Rasulullah, jangan paksakan dirinya supaya bisa menyentuh Hajar Aswad atau dekat sama makam Rasulullah. Bisa dari luar, bisa dari luar juga bisa, bahkan dari Lombok pun bisa. Kita mengucapkan salam kepada Nabi, Nabi mendengar. Ada malaikat yang Allah tugaskan untuk menyampaikan titipan salam kita kepada beliau dan langsung dijawab, sebagaimana hadis Rasulullah SAW, "Ma min ahadin yusallimu alayya", saya mengucapkan salam kepadaku, "illa raddallahu alayya ruhi", kecuali Allah akan kembalikan arwahku ke jasadku, hatta arudda alaihi salam, supaya saya bisa menjawab salam. Imam Al-Ghazali kemudian bercerita, pernah Sayyidina Umar mengecup Hajar Aswad. Tsumma qala, lalu dia berkata setelah dikecium Hajar Aswad ini oleh Sayyidina Umar, dia ngomong, apa katanya? "Inni la'alamu annaka hajarun", saya tahu sudah ini hanya sebatas batu. Dalam riwayat yang lain, "A'lamu annaka hajarun asam", batu yang bisu, tidak bisa bicara.
la tadurru wa la tanfa'. Sebenarnya sidra ini tidak ada manfaat, tidak ada mudaratnya. Walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu kama qabaltuk. Jangan GR wahai batu Hajar Aswad. Saya cium sidra ini jangan sidra kegeeran. Saya tahu sidra ini hanya sekedar sebatas batu yang tidak memberikan manfaat, tidak memberikan mudarat. Kalau bukan karena saya melihat dengan mata kepala saya Rasulullah mengejupmu, saya tidak akan kecup sidra. Kenapa saya kecup sidra? Karena saya melihat Rasulullah mengecup sidra. Inilah yang disebut dengan ittiba, mengikuti jejak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Ikutilah jejakku, kata Nabi, ikutilah sunnahku, ikutilah gerak-gerikku, maka engkau akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya ittiba, Bapak Ibu sekalian, dijelaskan dalam ilmu tasawuf seperti apa sajalah, seperti mikrofon ini kena cahaya lampu menghasilkan bayangan di sini. Ada bayangannya ini. Kemana ini pergi bayangannya ikut. Nah bayangan inilah ittiba kepada pulpen, kepada mikrofon ini. Yang namanya ittiba itu ngikut. Sebagaimana Sayyidina Umar ikut-ikutan mengecup Hajar Aswad karena dia melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengecup Hajar Aswad. Jadi di dalam agama itu ada istilah ittiba, ada istilah iqtida, ada istilah ta'assi, Bapak Ibu. Ini perlu saya jelaskan. Ittiba itu mengikuti jejak, iqtida juga berarti mengikuti jejak, ta'assi juga mengikuti jejak. Apa bedanya? Ittiba itu kita mengikuti jejak pemimpin, mengikuti jejak imam, mengikuti jejak Nabi, mengikuti jejak guru, karena kita tidak tahu, karena kita bodoh. Itu ittiba. Ittiba itu adalah hubungan antara orang yang bodoh dengan orang yang tahu, orang yang jahil dengan orang yang alim. Kalau iqtida itu hubungan antara muqtadi dengan qudwah. Dengan iqtida itu hubungan antara orang yang tahu sama yang sama-sama tahu. Sama-sama tahunya ini, sama-sama alimnya. Itu iqtida, mengikuti. Saya mengikuti jejak seorang pemimpin, tapi ilmu saya sama seperti yang saya ikuti jejaknya, paham Bapak Ibu? Kalau ittiba itu saya bodoh, yang saya ittiba itu lebih alim dari saya. Contoh, misalnya saya ke Mataram pakai mobil. Ada 2 orang numpang di mobil saya, ikut ke Mataram. Yuk. Oh, udah azan ya? Azan ya? Oke, sedikit aja. Cerita ini dikit. Saya ke Mataram pakai mobil. Ada 2 orang numpang ikut sama saya ke Mataram. Yang satunya, si A, tidak pernah sama sekali ke Mataram. Tidak tahu jalan ke Mataram. Seandainya saya bawa dia ke Labuan, dia ngikut. Paham? Nah, yang satunya sering ke Mataram, yang ikut sama saya ada 2 orang. Satu tidak pernah ke Mataram, yang satunya sering. Nah, saya yang bawa, saya yang nyetir, berarti sayalah guide mereka, sayalah pemimpin mereka, sayalah imamnya mereka, mereka ngikut saya. Bedanya, yang tidak pernah ke Mataram ini hubungannya dengan saya hubungan ittiba, karena dia bodoh, saya tahu. Dia tidak tahu jalan ke Mataram, saya tahu. Tak boleh dia protes, tak boleh dia ngelawan. Kemana saya bawa dia harus sami'na wa ata'na, sami'na wa ata'na. Berbeda dengan penumpang lain yang sering ke Mataram. Ketika dia ikut numpang sama saya los menuju ke arah pas di Selekong. Dia ngomong, kenapa sudah los? Lebih baik lewat Padamare. Karena sekarang ini, nah itu boleh. Kalau dalam hubungan iqtida boleh yang pengikut ini merotes yang diikuti. Makanya ketika imam sholat baca ayat suratul Nisa, dia baca dalam sholat. Kita tidak hafal suratul Nisa,
Yang tidak hafal berarti hubungannya dengan imam ini hubungan ittiba. Sedangkan yang hafal hubungannya tidak. Ketika dia salah, yang hafal ini harus tegur. Kita kan bodoh, tidak tahu kita yang tidak hafal ketika dia salah tidak tahu dia di mana letak salahnya. Kapan semestinya kita tegur? Makanya yang paling depan ini harus orang-orang yang alim, orang-orang yang pintar, orang-orang yang siap menggantikan posisi imam. Kalau ta'assi uswatun hasanah, supaya pelunggu paham makna laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun itu apa? Panutan. Uswah itu contohnya begini, ada kotak amal ini di masjid. Saya mengeluarkan uang 1 juta, saya masukkan di kotak amal ini 1 juta. Semua melihat saya. Nah, ketika pelungguh ingin mengikuti jejak saya, ikut memasukkan amal di dalam kotak ini, tapi tidak mampu nyumbang yang nilainya sama, tapi mampunya lebih sedikit. Misalnya tadi saya kasih contoh, saya taruh 1 juta. Pelungguh ingin mengikuti jejak saya, tapi yang pelungguh mampu hanya 1.000, 2.000, 5.000, 50. Tidak bisa sampai 1 juta. Maka saya adalah uswahnya pelungguh. Uswah itu adalah panutan kita, tapi tidak bisa kita ikuti jejaknya 100%. Tidak bisa sama persis. Paham Bapak Ibu? Saya uswahnya pelungguh. Kalau saya kasih contoh tadi, saya masukkan di kotak amal 1 juta rupiah. Pelungguh juga ingin ikut-ikutan mengikuti jejak saya, masukkan amal di kotak ini. Tapi pelungguh hanya bisa masukkan 5.000, 10.000, 20, 50 doang. Tak bisa sampai 1 juta. Berarti saya uswahnya pelungguh. Pelungguh ingin ikut jejak saya, tapi nilai pekerjaan pelungguh tidak bisa mengejar nilai kualitas ibadah saya. Paham Bapak Ibu? Nah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Rasulullah itu uswah kita. Kita bisa ikut jejaknya sembahyang, kita bisa ikut jejaknya sholat tahajud, tapi tetap pahala sholat kita, tahajud kita tidak bakalan pernah bisa mengejar, menyamai besarnya nilai pahala ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secara kuantitas sama ruku kita mungkin sama Nabi, sama sujudnya, tapi secara kualitas besar pahalanya jauh kita di bawah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya hadis ini ada lanjutannya, insya Allah kita akan sambung di pertemuan berikutnya. Tapi supaya pelungguh tidak penasaran, Imam Ali menegur dari belakang, mengatakan, "Weh, kata siapa batu Hajar Aswad ini tidak memberi manfaat, tidak memberi mudarat? Hajar Aswad ini justru banyak manfaatnya dan banyak mudaratnya." Bagaimana lanjutan ceritanya? Insya Allah kita akan lanjutkan di episode berikutnya bersambung. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.